Perkenalkan kami dari kelompok 33. Pada kesempatan ini kami akan membuat video konseling gigi dengan kasus obesitas pada remaja. Dengan saya sendiri, Tiarna Aples Tomorang sebagai konselor. Dan saya Indah Fitri Aulia sebagai klien. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Selamat siang, silakan masuk. Mari, Dek. Kenapa saya Tiarna, ahli gigi yang bertugas pada kami hari ini. Jadi, sebelum saya tahu dengan siapa? Saya Indah, Kak. Baik, Indah. Salam kenal ya, Indah? Udah, Kak. Oke. Sekarang usianya berapa, Dek? Usia saya 17 tahun, Kak. Berarti sekarang kelas berapa? Saya kelas 2 SMA. Tadi saat perjalanan bagaimana? Naik apa tadi, Dek? Tadi saya naik ojek online, Kak, biar cepat karena kamu tahu ya. Oh ini apa sih ya pas kasih konsep ini itu pada tahun. Sebelum kita mulai, kakak mau bilang terima kasih ya karena udah meluangkan waktunya pada sesi konseling hari ini. Di sini kita ngobrol santai-santai aja ya, nggak usah tegang. Terus semua yang Indah ceritakan juga kakak jamin perhatian datanya. Dan di sini kakak nggak mau menghakimi karena kakak mau bantu Indah untuk cari solusi sama-sama atas permasalahan gigi yang Indah alami. Iya, Kak. Kalau boleh tahu nih, kira-kira apa yang membuat Indah memutuskan untuk datang berkonsultasi pada hari ini? Jadi gini, Kak, akhir-akhir ini saya merasa berat badan saya itu naik terus. Terus pakaian saya juga terasa lebih sempit sekarang. Oh, berarti Indah menyadari ada perubahan pada tubuh Indah ya? Iya, benar sekali, Kak. Oke, selain pakaian yang terasa lebih menyempit itu, apakah Indah ada keluhan lain saat beraktivitas? Iya, Kak, sekarang itu saat aktivitas itu lebih gampang capek ya. Oh, itu gampang capeknya saat melakukan apa ya? Saat naik tangga sih, Kak, baru lantai 2 sudah terasa ngos-ngosan. Oh, kira-kira ini udah terjadi berapa lama nih? 4-5 bulan terakhir lah, Kak. Oh, seperti itu. Selain kos-kosan nih, apa ada keluhan lain? Iya, Kak, saya sekarang merasa sering pegal di lutut dan gampang berkeringat. Iya, Kak. Baik, kakak ingin tahu bagaimana pola makan Indah sehari-hari. Biasanya Indah bangun jam berapa, Dek? Biasanya jam 6 pagi, Kak. Oke, setelah bangun pagi, apakah Indah ada sarapan atau bersiap-siap untuk pergi ke sekolah? Biasanya langsung bersiap-siap ke sekolah, Kak. Oh begitu. Kira-kira dalam seminggu itu berapa kali sarapannya? Biasanya itu 2 kali dalam seminggu, Kak. Oh seperti itu. Makan apa ya biasanya? Biasanya saya makan roti, kalau enggak nasi goreng, Kak. Oh seperti itu. Saat di sekolah, makan yang pertama kali itu kira-kira jam berapa? Biasanya waktu istirahat sih, Kak, sekitar jam 10. Biasanya Indah sering membeli apa? Biasanya saya membeli fried chicken, sosis, mie, ataupun kadang beli cilok, Kak. Oh, itu dalam satu kali seminggu berapa kali? Sekitar 3-4 kali sih, Kak. Untuk minuman manis kayak boba, es teh atau kopi susu itu berapa kali seminggu? Hampir setiap hari sih, Kak. Oh, dalam berapa gelas dalam satu hari? Sekitar 1-2 gelas, Kak, untuk per hari. Oke. Untuk konsumsi buahnya terakhir makan buah kapan ya? Sekitar 3 hari yang lalu, Kak. Konsumsi sayurnya dalam satu hari berapa porsi? Kadang saya tidak makan sama sekali, Kak. Kira-kira saat di sekolah aktivitas fisik apa yang sering Indah lakukan? Biasanya cuma belajar dan ngobrol sama teman aja sih, Kak. Setelah pulang sekolah, Indah sering melakukan aktivitas apa? Biasanya tuh rebahan sambil main HP, Kak. Untuk jam screen time ini, kira-kira berapa lama ya dalam satu hari? Biasanya itu 5-6 jam sih, Kak. Untuk kegiatan olahraganya dalam satu kali seminggu itu berapa kali? Hampir tidak pernah sih, Kak. Menurut Indah, apa hambatan terbesar Indah adalah mengubah perilaku saat ini? Saya itu suka ikut jajan, Kak, kalau lihat teman. Selain itu, kalau di rumah, apakah sering tersedia cemilan manis atau gorengan? Iya, Kak, soalnya itu mama sering beli. Oke. Kalau hambatan terbesar dalam melakukan olahraga apa ya? Biasanya tuh rasa malas sih, Kak. Ataupun kadang nggak ada teman. Oke. Kira-kira kalau berat badan Indah misalnya udah terkontrol nanti, apa sih harapan terbesar Indah? Mungkin badan lebih terasa ringan ya, Kak, dan Indah mungkin lebih percaya diri. Dari skala 1 sampai 10 nih, seberapa besar keinginan Indah untuk berubah? Mungkin 8 sih, Kak. Oh, udah lumayan besar lah itu ya. Berarti Indah udah cukup niat yang besar ya untuk berubah. Baik Indah, terima kasih ya sudah terbuka selama sesi ini. Selanjutnya berdasarkan hasil pengumpulan antropometri Indah,
didapat berat badan Indah sebesar 63 kg dengan tinggi badannya itu sebesar 148 cm. Ya Kak. Berdasarkan hasil perhitungan indeks massa tubuh Indah, didapat indeks massa tubuh Indah itu sebesar 25,2 kg per meter kuadrat. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa Indah mengalami status gizi lebih atau overweight. Oh, berarti memang sudah berlebih ya Kak? Iya, tapi Indah nggak usah khawatir karena kondisi ini masih sangat bisa untuk kita perbaiki. Apalagi Indah udah sadar lebih awal akan kondisi ini. Selain itu juga, tadi Indah udah cerita kalau Indah sering masukan kalau naik tangga, terus mudah capek dan nggak percaya diri atau kurang percaya diri. Setelah melihat hasil pengukuran tadi, Indah menyadari nggak ada hubungan antara keluhan-keluhan yang dialami itu dengan kenaikan berat badan yang kita alami saat ini. Iya Kak, saya menyadari kalau itu ada hubungannya. Ya benar sekali ya. Jadi keluhan-keluhan yang Indah alami itu merupakan tanda dan gejala dari masalah yang Indah alami, yaitu overweight atau gizi lebih. Kalau berat badan seperti ini kita dietah tanpa ada penanganan tepat, artinya terus meningkat, maka tubuh kita jadi gampang capek sehingga kita jadi sulit untuk beraktivitas dan berakhir pada pengeluaran energi yang sedikit. Padahal pada kondisi kita saat ini itu butuh energi yang besar untuk dikeluarkan. Supaya apa? Cadangan energi yang ada di tubuh kita, yaitu lemak, bisa terpakai. Jadi lemak yang ada di tubuh berkurang sehingga berat badan juga berkurang seperti itu. Nah, yang kita takutkan adalah kalau kita overweight terus nggak ada penanganan, jadi BB-nya berlebih dan berujung pada obesitas. Nah, obesitas ini punya korelasi meningkatkan risiko penyakit degeneratif di masa yang akan datang. Penyakit degeneratif itu seperti hipertensi, terus penyakit jantung, penyakit gula atau diabetes mellitus, atau bahkan stroke seperti itu. Mbak, saya baru tahu Kak. Iya Indah, kakak bilang ini bukan untuk menakut-nakuti Indah ya. Kakak mau bilang ini supaya Indah tahu bagaimana kondisi tubuh Indah saat ini. Dari cerita Indah tadi, kakak bisa simpulkan ada beberapa faktor yang menyebabkan masalah gizi Indah tadi, yaitu seperti Indah jarang sarapan, terus sering mengonsumsi minuman manis, konsumsi fast food yang cukup sering, aktivitas fisik yang rendah, serta screen time yang tinggi. Dari berbagai faktor ini nih, kira-kira mana sih faktor yang paling berpengaruh terhadap kenaikan berat badan Indah? Mungkin minuman manis atau jajan Kak? Bagus, berarti Indah sudah paham ya apa sih faktor utama penyebab Indah mengalami hal ini. Iya Kak. Baik, setelah kita sudah tahu nih masalah Indah saat ini, kita juga udah tahu apa faktor yang menyebabkannya. Sekarang kita cari langkah atau cara yang realistis untuk Indah untuk menangani masalah ini. Iya Kak. Oke, dari hasil pengkajian data yang sudah kakak lakukan, ada beberapa hal yang perlu Indah perbaiki. Dimulai dari pola makannya dulu. Untuk makanan utamanya tetap seperti biasa 3 kali sehari, tapi perhatikan prinsipnya itu adalah rendah lemak, itu prinsipnya rendah lemak. Jadi hindari makanan yang digoreng, deep fry. Boleh dengan dikukus seperti ikan, terus dada ayam yang dipanggang seperti itu. Hindari yang makanan berkulit, ini yang berlemak itu. Terus juga tambahkan sumber serat. Sumber serat itu ada di sayuran dan buah, ya benar. Terus tambahkan juga makanan pokok. Terus Indah juga boleh tambahkan selingan sehat. Jadi makanannya itu sekitar 4-5 kali, dengan makan utamanya itu 3 kali dan selingannya 1-2 kali. Gitu. Tapi selingan sehat ya, contohnya itu seperti ini. Buat ubi rebus, ya kan itu tinggi serat kan ya. Buah potong atau salad yang dressing itu sedikit atau sausnya sedikit. Gitu. Selanjutnya tidak melewatkan sarapan. Kenapa? Karena biasanya orang yang sarapan itu beranggapan bahwa dia makan sedikit nih, atau makan nggak makan tadi pagi. Akhirnya pas siang jadi kalap kan. Dia ngira, jadi aku boleh makan sepuasnya nih makan siang. Akhirnya kelebihan juga jadinya energinya seperti itu. Yang ketiga, kurangin makanan yang tinggi lemak dan fast food. Tadi Indah ada suka makan apa tadi di sekolah? Fried chicken. Iya, fried chicken, mie instan, sosis kan. Nah itu sebaiknya dihindari. Yang selanjutnya adalah batasi minuman manis seperti boba, seperti itu dan lain sebagainya. Selanjutnya, perbanyak konsumsi sayur dan buah seperti yang sudah disinggung sebelumnya. Kalau sayur dan buah itu kaya akan serat kan ya. Serat itu fungsinya adalah mengenyangkan perut. Jadi tahan lama kenyangnya seperti itu. Jadi perbanyak konsumsi sayur dan buah. Dan yang terakhir adalah memperbanyak atau konsumsi air putih secara cukup sekitar 2 liter per hari atau 18 per harinya. Kenapa? Nah ini sering kali jadi sulit untuk dilakukan oleh masyarakat. Karena apa? Karena tubuh itu sering kasih sinyal yang salah. Dia kira kita kekurangan sesuatu, ternyata kekurangan cairan. Akhirnya otak ngasih sinyal kita kelapar.
dan kita milih untuk makan makanan fast food seperti itu. Jadi perhatikan juga asupan cairannya. Nah, untuk aktivitas fisiknya bagaimana ya Kak? Nah, kalau untuk aktivitas fisik pada remaja itu dianjurkan 60 menit setiap hari, bisa dengan berolahraga dengan jalan cepat atau bersepeda atau melakukan olahraga yang udah sukanya. Wah, 60 menit ya Kak, lumayan lama juga. Iya, 60 menit. Tapi nggak harus langsung 60 menit kok. Boleh bertahap. Misalnya minggu ini 15 menit dulu, terus minggu depan ditingkatkan lagi jadi 30 menit. Seperti itu. Yang penting itu adalah konsisten. Nggak apa-apa kecil tapi konsisten. Baik Kak, terima kasih. Dari kebiasaan sehari-hari Indah, kira-kira perubahan mana yang paling siap Indah mulai ini? Mungkin mengurangi minuman manis Kak. Bagus. Kira-kira realistisnya menjadi berapa kali seminggu? Mungkin 2 kali seminggu Kak. Oke, bagus. Bagus sekali ya. Selain itu juga ada beberapa target yang perlu Indah capai. Yang pertama itu tadi sesuai dengan kesepakatan kita, minuman manisnya maksimal menjadi 2 kali seminggu. Terus sarapannya kita tingkatkan menjadi minimal 5 kali seminggu. Terus aktivitas fisiknya kita tingkatkan berupa jalan kaki saja selama 30 menit sebanyak minimal 5 kali seminggu. Terus konsumsi buah dan sayurnya kita tingkatkan jadi minimal 1 porsi per harinya. Dan screen time-nya kita batasi jadi maksimal 3 jam per hari. Oke, menurut Indah dari target yang sudah kakak tetapkan ini, apakah target ini realistis untuk Indah lakukan? Ya, realistis Kak. Dari skala 1 sampai 10, berapa skor yang Indah berikan untuk perubahan perilakunya? Menurut saya mungkin 8 sih Kak. Kenapa 8 bukan 5 atau 6? Karena saya memang juga ingin berubah Kak. Wah, bagus sekali ya, berarti Indah udah punya motivasi dalam diri untuk berubah. Ya Kak. Baik, setelah kita tentukan target kita, selanjutnya adalah kita pantau bagaimana perkembangannya ya. Ya Kak. Oke, jadi selama 2 minggu depan, Indah bisa mencoba untuk mencatat kebiasaan sehari-hari Indah. Yang dipantau itu pertama sarapannya, apakah di esok hari Indah ada sarapan atau tidak, dengan sih ada tidak ya. Kemudian yang kedua, untuk konsumsi minuman manisnya, catat apa minuman manisnya dan berapa, catat jelas apa. Untuk konsumsi buah, catat juga apa nama buahnya dan berapa. Untuk aktivitas fisik, Indah juga catat apa aktivitas fisik yang dilakukan besok, terus berapa durasinya, serta yang terakhir pantau juga berapa durasi screen time Indah, seperti itu. Baik Kak. Jadi setiap hari dicatat ya Kak? Iya, benar sekali Indah. Oke, kakak juga mau nanya nih, semisal kalau teman Indah ngajak Indah untuk beli boba atau es teh tadi, kira-kira apa yang akan Indah lakukan? Mungkin saya lebih memilih buat beli air mineral atau beli boba, tapi ukuran yang kecil Kak. Nah, betul, itu saran yang bagus ya, gitu. Jadi untuk olahraga misalnya, kira-kira kapan waktu yang tepat atau yang realistis untuk Indah lakukan? Mungkin untuk weekday bisa saya lakukan sore hari Kak, dan untuk weekend bisa pagi hari. Betul ya. Oke, dari sini kakak bisa simpulkan kalau Indah itu udah punya rencana yang terstruktur dan jelas untuk mengubah perilaku Indah. Ya Kak. Pasti ya Indah, hari ini Indah sudah terbuka dan mau memberikan solusi. Iya Kak. Tidak semua orang loh berani untuk terbuka dan mau berubah. Dan hari ini Indah sudah mengambil langkah yang tepat dan penting untuk kesehatan Indah. Oke, saat kontrol berikutnya kita akan lihat bagaimana frekuensi sarapannya, terus apakah terjadi pengurangan minuman manis, terus untuk aktivitas fisiknya apakah terjadi peningkatan. Untuk tanda dan gejala tadi seperti lelah atau ngos-ngosan juga kita akan lihat apakah ada pengurangan. Serta yang terakhir kita akan timbang berat badannya untuk melihat apakah terjadi perubahan berat badan. Baik Kak. Baik Indah, bagaimana di 2 minggu kemudian kita bertemu lagi untuk melihat bagaimana perkembangan Indah. Baik Kak. Baik, boleh kakak tahu apa yang akan Indah lakukan di rumah nanti? Baik Kak, saya akan mencoba untuk minuman manis itu 2 kali dalam seminggu, sarapan 5 kali dalam seminggu, jalan kaki 30 menit dalam 5 kali dalam seminggu, konsumsi buah dan sayur itu minimal 1 porsi dalam sehari, serta mengurangi screen time menjadi maksimal itu 3 jam dalam sehari. Ya, benar sekali Indah, yang sudah Indah sampaikan itu sudah benar. Yang penting di sini adalah
kecil tapi konsisten. Karena perubahan kecil tapi konsisten lah yang menghasilkan perubahan besar. Terima kasih ya atas antusiasnya Indah selama sesi coaching ini. Kakak sangat senang sekali bisa berkonsultasi dengan Indah. Semoga rencana ini sukses. Baik Kak, terima kasih juga ya Kak, penjelasannya lebih mudah saya pahami. Masa yang ke depan.